restorasi hutan. Berikut ada nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alif Kristina. Saya Ahmad Zulfikri Siregar. Saya Sisyawati. Saya Sulaiman Puspitasari. Baiklah, di sini ada visi dan misi. Yang pertama, visinya menjadi mitra terpercaya dalam restorasi hutan yang berkelanjutan melalui inovasi teknologi, pengelolaan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk misinya yang pertama adalah menyediakan jasa perencanaan restorasi hutan yang berbasis data ilmiah dan teknologi terbaru. Yang kedua, melaksanakan monitoring berbasis teknologi digital dan partisipasi masyarakat untuk evaluasi dampak ekologis dan sosial. Yang ketiga, mengelola kegiatan restorasi secara terpadu dengan fokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemberdayaan lokal. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan pemerintah, LSM, akademisi, dan perusahaan untuk kolaborasi restorasi hutan. Nah, baik, di sini ada yang utamanya, yaitu yang pertama, perencanaan restorasi hutan yang memasuki seperti analisis kondisi lahan dan tutupan hutan menggunakan drone, citra satelit, dan JIS. Yang kedua, penyusunan rencana kerja restorasi hutan, termasuk jenis tanaman, metode penanaman, dan pengelolaan. Yang ketiga yaitu konsultasi, perizinan, dan pembiayaan restorasi. Nah, di sini ada pengelolaan lapangan, yang di dalamnya yaitu pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit hutan. Yang ketiga, pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi dan pemanfaatan hasil hutan lestari. Monitoring dan evaluasi. Pemasangan sensor lingkungan untuk memantau kelembapan, suhu, dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pengembalian data berkala melalui teknologi drone dan foto udara. Yang ketiga, pelaporan temuan dan adaptasi rencana berdasarkan hasil monitoring. Dan terakhir yaitu pelatihan dan edukasi. Yang pertama, workshop dan penelitian pelatihan teknik restorasi untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang kedua, edukasi pentingnya restorasi dan konservasi hutan. Berikutnya ada keunggulan dari usaha kami. Yang pertama adalah integrasi teknologi modern. Di sini kami memadukan teknologi modern untuk usaha kami. Di antaranya penggunaan drone, JIS, sensor lingkungan dengan metode tradisional restorasi, keterlibatan masyarakat, dan transparansi data. Yang ketiga ada jaringan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan akademisi guna menunjang usaha kami agar berjalan dengan sukses. Yang terakhir ada fokus pada keberlanjutan ekonomi dan ekologi, di mana kita tetap memperhatikan perkembangan ekonomi, kebutuhan ekonomi, dan kelestarian ekologi lingkungan alam sekitar. Berikutnya ada model pendapatan. Di sini kami membuka jasa konsultasi dan perencanaan. Berikutnya ada kontrak monitoring berkala, pengelolaan restorasi one-set, dan workshop serta pelatihan berbayar. Kemitraan proyek restorasi berkelanjutan guna menjaga keaslian dan keberlanjutan alam. Berikut ada alat yang kami gunakan untuk menunjang usaha kami. Di antaranya ada dua klasifikasi. Yang pertama ada peralatan utama dan peralatan penunjang. Dalam peralatan utama termasuk drone, GPS, kompas, clinometer, kamera, dan laptop, dan juga peralatan penunjang seperti powerbank, hard disk untuk menyimpan data-data, dan software JIS serta lisensinya, software drone untuk mapping kawasan, monitoring yang akan kami lakukan monitoring kawasan. Ini ada perhitungan break-even point dari usaha kami. Kami menghabiskan biaya modal awal sejumlah Rp69.100.000 untuk pembelanjaan alat utama dan alat penunjang usaha kami. Yang kedua, biaya variabel per proyek yaitu Rp2 juta, tarif jasa per proyek dari keseluruhan perkiraan untuk proyek yaitu sekitar Rp7.500.000. Margin kontribusi per proyek sama dengan tarif jasa dikurang biaya variabel, yaitu perhitungannya di sini Rp7.500.000 dikurang Rp2 juta yaitu Rp5.500.000. Berarti untuk rumus BEP jumlah per proyek yaitu BEP sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per proyek sama dengan yaitu Rp69.100.000 dibagi Rp5.500.000, jumlahnya 12,56 proyek. Jadi waktu BEP jika kami mampu mendapatkan 2 proyek per bulan, diantaranya 12,56 ini adalah bulan per proyek
ataupun hitungan bulan proyek dibagi 2 proyek per bulan, yaitu 6,28 bulan, artinya sekitar 7 bulan. Jika 3 proyek per bulan, yaitu 12,56 proyek, 56 proyek dibagi 3 proyek per bulan, 4,9 bulan, artinya hampir 5 bulan kami bisa mencapai titik break-even point. Ini ada tarif yang kami pasang kepada konsumen kami yang ingin menggunakan layanan atau jasa dari kami. Yang pertama, monitoring lapangan pengambilan data dasar. Kami melakukan tarif Rp3 juta per lokasi dengan kegiatan yaitu berupa survei elektronik penggunaan GPS dan meteran, di mana kami terjun dan turun langsung ke lapangan tersebut. Yang kedua, monitoring lengkap ditambah laporan analisis JIS yaitu Rp5.500.000 per lokasi, termasuk pemetaan dengan drone serta JIS, memudahkan konsumen untuk melihatnya dalam bentuk mapping atau peta. Yang ketiga, ada perencanaan plus monitoring serta laporan, yaitu Rp7.500.000 per lokasi, lengkap dengan rekomendasi teknis dan edukasi untuk restorasi dan penyesuaian teknis lapangan pada area yang akan dilakukan restorasi. Berikutnya ada manajemen proyek, restorasi dan konsultasi Rp10 juta per bulan, menggunakan per bulan karena dalam hal ini kami melakukan pemantauan secara berkala, melakukan pelatihan serta konsultasi. Kami melakukan pelatihan kepada pemangku ataupun konsumen yang ingin mendalami hal tersebut untuk menjaga arealnya agar tetap terjaga. Yang terakhir adalah workshop teknik restorasi dan edukasi. Kami juga melakukan pelatihan untuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang ingin mempelajari untuk diterapkan di daerahnya atau di kawasan yang dikelolanya dengan biaya Rp2 juta per sesi. Dalam sesi cukup lengkap, mulai dari pembelajaran AJIS, teknik lapangan, mulai dari restorasi, pemantauan lahan, serta hal-hal yang perlu diterapkan pada areal yang akan dilakukan restorasi. Selanjutnya di sini ada target pasar, yang dimana yang pertama itu ada pemerintah daerah dan pusat, kedua ada perusahaan dengan program CSR lingkungan, dan ketiga ada lembaga donor dan LSM konservasi, dan untuk terakhir itu ada masyarakat adat dan komunitas desa sekitar hutan. Selanjutnya di sini ada rencana pengembangan. Yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile untuk monitoring partisipatif, di mana ini tujuannya untuk monitoring di setiap lapangan PT kami. Dan kedua ini ada ekspansi layanan ke daerah rawan deforestasi lain. Dan terakhir ada kolaborasi riset dan inovasi restorasi berbasis teknologi baru. Nah, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi, usaha mulai balik modal yaitu setelah sekitar 13 proyek atau 44-7 bulan, tergantung pengerjaan proyek per bulan. Konsep usaha ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan restorasi hutan secara efektif dan berkelanjutan dengan inovasi, teknologi, dan pemberdayaan komunitas, serta memberi peluang bisnis yang bermakna dalam konservasi lingkungan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih.